Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita satukan hati kita untuk mengikuti ibadah keluarga Saresot Martoba Medan, Distrik 29 Deli Serdang, dengan tema Dua ni halak nama nangihon hata ni debata, kebahagiaan mendengar firman Allah, Rabu 13 Oktober 2021. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, kita berdoa sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 14 ayat 1 dan 2. Puji hamu Jehovah Tutu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pada ibadah keluarga malam ini diambil dari Lukas 11 yang dimulai dari ayat 27 sampai ayat 28. Kita membacanya secara responsorial. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya setiap hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian dari Bupende nomor 30 ayat 1 dan ayat 2. Yesus lehon hatorangan.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Sang Pemelihara hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita oleh karena kasih setiamu dalam persekutuan kami bersama dengan keluarga kami, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui ibadah pertanyaan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terlebih dahulu menguduskan kami, dan terlebih Tuhan menganugerahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami diberi pengertian untuk memahami firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam firman Tuhan melalui ibadah pertanyaan pada malam hari ini. Dan firman Tuhan yang ditetapkan untuk menjadi renungan atau khotbah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengan apakah si orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saat ini jika kita mengikuti perkembangan kehidupan kita, terlebih di daerah perkotaan, tren atau arah masyarakat, terlebih kaum muda, baik itu keluarga muda atau pemuda, saat ini ada sebuah tren yang sangat mungkin banyak digemari, ya, yaitu bagaimana menjaga kondisi tubuh dan penampilan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjaga tubuh agar tetap ideal, ya. Tujuannya supaya menarik bagi orang lain, atau juga mungkin bisa supaya dia layak dipuji, atau mungkin dia sebagai percontohan untuk orang lain, baik itu melalui program diet yang teratur dan lain sebagainya. Nah, ada juga kita temukan untuk memperoleh kebugaran tubuh dan kelangsingan tubuh dan lain sebagainya, yaitu kita menemui banyak pusat-pusat kebugaran yang menjamur, dan tempat latihan-latihan pembentukan tubuh menjadi, ya, salah satu yang paling dinikmati orang. Nah, selain kebugaran, teknik estetika wajah dan tubuh juga semakin berkembang dan menarik minat banyak orang. Ada yang operasi plastik, ada yang membeli bahan-bahan kosmetik dengan sangat mahal, harga-harga yang mahal dan lain sebagainya. Nah, itu semua demi menjaga keindahan yang diinginkan. Nah, orang rela menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Nah, yang patut direnungkan, ketika banyak orang berlomba-lomba menjaga penampilan, apakah juga berlomba-lomba menjaga sikap dan perilaku? Ya, orang banyak sekarang menjaga keindahan atau bentuk tubuhnya supaya tetap bugar, sehat, langsing dan sebagainya, tetapi bertolak belakang dengan menjaga penampilan. Nah, bagi pemazmur, lebih dari hal lainnya,
memiliki dan menunjukkan perilaku yang bersih dan hidup menurut ketetapan Tuhan adalah hal yang paling utama, adalah hal yang paling penting. Nah, maka dorongan untuk melakukan tindakan tersebut berasal dari kedekatan seseorang dengan firman Tuhan, ya. Dia menjaga sikap dan perilaku itu berdasarkan kedekatannya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi tolak ukur atau patron seseorang untuk berkata, bertindak, dan mengambil keputusan. Maka dalam kitab Mazmur, kebahagiaan dan hidup yang sejati diperoleh dengan mendengar dan menaati petunjuk-petunjuk Allah, bukan dengan sekedar menyenangkan diri sendiri dengan berbagai kepentingan. Jadi tujuan kita untuk mendengar firman Tuhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjaga sikap kita, bukan untuk menyenangkan atau memenuhi keinginan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, maka dapat kita melihat dalam nas ini, ya, dalam kitab Mazmur ini salah satu atau pasal 119 ini merupakan pasal yang terpanjang dalam Alkitab kita, dan itu tentang firman Tuhan, tentang titah Tuhan, tentang hukum Tuhan. Apa manfaat hukum Tuhan, apa kegunaan hukum Tuhan, itu dibahas dalam kitab Mazmur pasal 119. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat hidup sesuai dengan perintah Tuhan, supaya kelakuan kita bersih, supaya kelakuan kita berkenan di hadapan Allah, bukan hanya tubuh yang bersih, bukan hanya tubuh yang bugar, tetapi juga hati, pikiran, perilaku kita. Maka dalam nas ini dimulai dari ayat 9 sampai ayat 16. Yang pertama, caranya adalah menjaga firman Allah itu sendiri dalam ayat 9. Nah, semua yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita hadapi, dan yang akan kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Apa yang akan kita lakukan? Tolak ukurnya adalah firman Tuhan, agar tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang hendak kita katakan? Tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Jadi menjaga firman Tuhan. Yang kedua, mencari Allah dalam ayat 10. Dikatakan mencari Allah artinya mendahulukan Allah atau menjadikan Allah sebagai prioritas utama, kebutuhan utama kita. Memang makanan, minuman, dan pakaian adalah sangat-sangat perlu, namun kita harus menempatkan Allah di atas segala-galanya. Karena dengan mendahulukan Allah, maka semua secara otomatis, baik pakaian, baik makanan, baik minuman, baik dan apa yang kita inginkan akan ditambahkan. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan tambah-tambahannya kita cari dahulu baru kerajaan Allah, tetapi yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana kita mencari kerajaan Allah. Maka yang lainnya secara otomatis akan mengalir kepada kita, akan kita terima. Akarnya adalah, sumbernya adalah kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Itulah sumber segala sesuatu, baik makanan, baik minuman, baik pakaian, baik kekayaan, baik harta, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyimpan janji Allah dalam hati dalam ayat 11. Artinya hati dan hidup kita harus selalu bersama dengan firman Tuhan. Maka jika kita sudah menyimpan firman Tuhan dalam hati, maka apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi tindakan kita akan selalu berdasarkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan juga menjadi senjata dan perlindungan kita ketika menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan zaman, dan lain sebagainya. Simpan, karena firman Tuhan dikatakan sebagai harta yang paling berharga. Yang keempat, mau belajar tentang firman Tuhan dalam ayat 12. Jika kita mau belajar tentang firman Tuhan, maka kita akan menemukan nasihat dan teguran. Kita akan menemukan perintah dan larangan Tuhan.
kita akan menemukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jika kita tidak mau belajar tentang firman Tuhan, bagaimana mungkin kita tahu tentang kebenaran Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan? Salah satu cara untuk mengenal Tuhan adalah melalui firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Jika Anda mau berkenalan dengan Tuhan atau mengenal lebih jauh lagi tentang Tuhan, siapa itu Tuhan? Bagaimana Ia bekerja, bagaimana Ia berkarya dalam hidupmu, maka baca firman Tuhan. Maka kita belajar tentang firman Tuhan. Memang kita tidak karena kita orang awam, kita tidak bisa mengerti secara utuh atau seluruhnya tentang firman Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Ada banyak hal yang tidak kita tahu jika kita membaca satu-satu nats dalam Alkitab. Tapi yakinlah jika kita berusaha melalui media atau melalui paralado, kita mau belajar, dan tentunya dan lebih penting adalah jika kita mau belajar tentang firman Tuhan, maka roh Tuhan akan menuntun kita. Maka roh Tuhan akan membimbing kita. Jadi jangan ragu Bapak Ibu tentang firman Tuhan. Tuhan akan memberikan rohnya kepada kita supaya kita mengerti tentang firman Tuhan. Jika kita salah ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita salah dalam bertindak, maka firman Tuhan akan menasihati kita. Maka firman Tuhan akan menegur kita. Itulah makanya dikatakan dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu sudah jelas. Hanya firman Tuhan yang mampu melakukan hal yang demikian. Firman Tuhan itu yang diilhamkan, yang dituliskan oleh para nabi, yang dituliskan oleh para rasul, dan orang-orang yang berperan dalam menulis firman Tuhan itu diilhamkan oleh Roh Kudus kepada mereka supaya mereka dapat menuliskannya. Dan itu sangat bermanfaat untuk menegur kita, untuk mendidik kita, untuk mengajari kita. Di firman Tuhan itu fungsinya dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Yang kemudian cara kita supaya kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan adalah yang kelima, menceritakan hukum Tuhan. Menceritakan hukum Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, zaman sekarang ada lebih banyak atau ada orang yang lebih suka menceritakan kebohongan daripada menceritakan kebaikan. Ada orang yang lebih suka menyebar hoax daripada menyebar kebaikan tentang firman Tuhan. Maka dikatakan ketika kita menceritakan hukum Tuhan, ketika firman Tuhan berkuasa atas kita, maka perkataan kita akan selalu menceritakan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menasehati orang, membantu orang, berbicara dengan bahasa yang sopan. Dan sebaliknya, orang yang suka dengan firman Tuhan, maka dia akan selalu memperhadapkan perkataannya dengan firman Tuhan. Artinya, dia akan berkata ketika saya mengucapkan sesuatu, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Tetapi orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan dan tidak mau merenungkan firman Tuhan, perkataannya akan tidak dia perhadapkan dengan firman Tuhan. Dia akan asal berbicara. Dia tidak peduli dia menyinggung orang lain atau tidak. Dia tidak peduli apakah perkataannya itu sudah salah atau tidak. Maka semuanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menceritakan firman Tuhan, bagaimana kita memberitakan kabar baik kepada orang supaya mereka semakin diberkati oleh Tuhan juga. Yang keenam adalah lebih mencintai firman Tuhan daripada harta dalam ayat 14. Ini yang sangat sulit, tetapi harus kita lakukan. Orang akan lebih mencintai kekayaan daripada firman Tuhan. Bahkan banyak orang mencari kekayaan dengan mengabaikan firman Tuhan. Mereka tidak bodoh, tapi pintar. Mereka korupsi.
Mereka melakukan praktek KKN, mereka melakukan praktek penyuapan dan lain sebagainya. Mereka lebih mencintai harta daripada mencintai firman Tuhan. Sehingga ketika mereka mencari harta, maka mereka sering mengabaikan firman Tuhan. Memang mereka kaya, memang mereka punya harta, tapi apakah kekayaannya dikehendaki oleh Tuhan? Tetapi apakah kekayaannya diberkati oleh Tuhan? Pasti tidak. Mungkin kita akan cemburu ketika melihat orang yang tidak pernah ke gereja, yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, yang tidak pernah membayar iuran persembahan, tidak pernah ikut kegiatan gereja, hidupnya amburadul, tapi dia kaya. Jangan heran, karena memang dunia menawarkan yang demikian. Tetapi ketika diperhadapkan dengan firman Tuhan, maka itu sudah sangat bertentangan dan sangat berlawanan. Itulah yang dikatakan tadi, mereka akan mencari kekayaan dengan mengabaikan firman Tuhan. Sebenarnya tadi sudah dikatakan bahwa ketika kita mendahulukan firman Tuhan, maka semuanya akan secara otomatis mengalir kepada kita. Dan yang lebih penting Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, harta bukan jaminan kedekatan kita kepada Tuhan. Ada dulu memang dalam Alkitab kita dikatakan bahwa orang kaya adalah orang yang diberkati Tuhan, bahwa orang miskin adalah orang yang dikutuk Tuhan. Tetapi tidak semua orang miskin adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan atau orang yang dihukum oleh Tuhan. Tidak semua orang kaya yang diberkati oleh Tuhan. Karena mereka kaya, mereka hasil menjara, hasilnya merampok, hasilnya menggadaikan orang dan lain sebagainya. Maka itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Maka kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan tadi, baru semuanya. Karena kerajaan Allah, firman Tuhan, perkataan Tuhan, titah Tuhan, hukum Tuhan, aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, itulah akarnya. Itulah sumbernya segala sesuatu yang kita inginkan. Yang ketujuh, dikatakan merenungkan firman Tuhan, ayat 15. Merenungkan artinya ada evaluasi diri. Kita dapat mengevaluasi perilaku kita hanya melalui firman Tuhan. Standar atau ukuran kebenaran, sesuatu kebenaran benar atau tidaknya adalah sesuatu adalah firman Tuhan. Jadi kita berkata kepada orang, engkau salah, engkau kurang benar, engkau menyimpang dengan diperhadapkan dengan firman Tuhan. Nah, tapi kita harus tahu firman Tuhan itu seperti apa. Nah, jadi standarnya adalah firman Tuhan. Kita mengetahui baik buruknya perilaku kita, perilaku orang adalah melalui firman Tuhan. Itulah yang menjadi ukuran atau patron. Yang kedelapan, mencintai firman Tuhan dan tidak melupakannya. Dalam ayat 16, salah satu kelemahan manusia memang mudah lupa. Maka agar tidak lupa, ada baiknya kita terlebih dahulu mencintai firman Tuhan itu. Ketika kita sudah mencintai firman Tuhan, maka kita akan mengulang-ulang. Kita akan selalu berusaha untuk mencari dan belajar tentang firman Tuhan. Ya, mungkin jika ditanya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah yang menjadi khotbah yang hari Minggu yang lewat? Mungkin kita sudah lupa. Itu karena apa? Salah satu kelemahan kita tadi adalah mudah lupa. Maka supaya kita tidak mudah lupa, ada baiknya kita mengulang-ulang firman Tuhan yang telah kita dengar, supaya tidak ada alasan untuk lupa. Maka kita harus mencintai firman Tuhan agar tidak melupakannya. Bagaimana mungkin kita menegur orang kalau kita lupa firman Tuhan? Bagaimana kita mungkin bisa mengevaluasi diri kita kalau kita lupa firman Tuhan? Bagaimana mungkin kita dapat mengetahui bahwa tindakan perilaku kita sudah salah kalau kita lupa firman Tuhan? Maka cintailah keluarga kita, anak-anak kita,
tetangga-tetangga kita, terlebih dalam skop yang kecil yaitu keluarga kita. Bapak Ibu, bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita supaya mereka mencintai firman Tuhan sejak dini, agar nanti kelaknya mereka bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, topik minggu kita adalah kebahagiaan mendengar firman Tuhan. Kembali kita diingatkan betapa berharganya firman Tuhan itu. Jadi saya sudah pernah mengatakan melalui di dalam Alkitab bahwa orang yang berbahagia itu dalam Alkitab adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan. Tidak dikatakan berbahagialah orang kaya, berbahagialah orang yang banyak harta, berbahagialah orang yang dihormati, tidak. Tetapi berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara. Jadi standar kebahagiaan adalah bagaimana ia memelihara firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 1, dalam pembukaan Mazmur ini dikatakan adalah berbahagialah orang yang tidak berjalan dengan nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang suka, yang senang mendengarkan firman Tuhan. Maka jika Bapak Ibu senang mendengarkan firman Tuhan, jika Bapak Ibu senang mempercakapkan firman Tuhan, maka Anda adalah orang-orang yang berbahagia di mata Tuhan. Maka Anda adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Tuhan. Maka menjaga tubuh dan penampilan tetap indah dan menarik itu sangat baik. Namun lebih baik lagi, lebih penting lagi, bagaimana kita menjaga sikap dan perilaku yang baik. Maka untuk menjaga perilaku dan sikap kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita menerima firman Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Kami peroleh keselamatan Tuhan hingga pada malam hari ini dalam persekutuan kami dalam ibadah pertanian. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami, nyanyian kami, doa-doa kami Tuhan, agar menjadi persembahan kami di hadapan. Tuhan tolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar. Karena kami tahu adalah firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu Tuhan kami akan mengalami kehampaan. Tetapi melalui firman-Mu kami akan memperoleh kekuatan terlebih menghadapi pencobaan, tantangan, pergumulan dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, jemaat-Mu yang telah melakukan ibadah pada malam hari ini, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Engkau dengarkan Tuhan doa-doa mereka. Dan jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan mereka. Biarlah Tuhan mereka menerima anugerah-Mu melalui kesembuhan dari penyakit mereka. Terpujilah Engkau Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 28 ayat 1 dan 2. Setelah itu kita mendengarkan doa syafaat. Oh
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, berkat Tuhan yang kami terima hingga hari ini. Terlebih Tuhan, kami bersuka cita di kebaktian keluarga Seresot Martoba Medan. Engkau memberkati kami Tuhan, pelayan-pelayan gereja Tuhan. Mulai hamba Tuhan yang memberikan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau berkati beliau. Amang guru yang memberikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar menjadi kebahagiaan buat kami. Kekuatan buat jemaat melakukan segala aktivitasnya. Terlebih Tuhan, firman Tuhan menguatkan pergumulan-pergumulan kami. Bapa di dalam surga, begitu juga Tuhan, seluruh tim yang bekerja di dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau berkati mereka. Bapa di dalam surga, Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan, di dalam aktivitasnya, pekerjaannya, maupun wirausaha, ataupun dalam bertani, apapun itu Tuhan, sukacitalah Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah Tuhan, segala pekerjaannya berbuah untuk menghidupi keluarganya. Terima kasih Pak, ampuni dosa kami. Melalui Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Bupende nomor 25 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.